Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen biologi umum, Bapak Dr. Fajar Sofiantoro, SSI MSc, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 18 akan membahas mengenai evolusi bagian kedua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuro Yusfazinedin. Perkenalkan, nama saya Septian Dilaksono. Perkenalkan, nama saya Anissa Husni Latifah. Perkenalkan, nama saya Gabriela Anggitani Putri Diana. Nah, saya akan menjelaskan teori evolusi dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ada masa pra-Darwin atau masa sebelum Darwin. Yang kedua ada masa Darwin dan yang ketiga ada masa pasca Darwin atau masa setelah Darwin. Nah, masa pra-Darwin ini terdiri dari 2 bagian yaitu fiksisme dan adaptasi dan transformasi. Nah, sedangkan masa Darwin dibagi menjadi 2, yaitu seleksi alam dan teori genetika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masa pra-Darwin. Next. Teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi telah terjadi suatu proses berkesinambungan. Organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Variasi-variasi yang besar adalah sebagai hasil respon makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Respon ini berupa perubahan struktur, fungsi, tubuh makhluk hidup individu yang kemudian dilangsungkan kepada generasi selanjutnya melalui suatu proses pewarisan sifat yang telah mengalami perubahan tersebut. Next. Masa fiksisme. Masa fiksisme menurut pemikiran Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, Hooke, dan lain-lain memiliki pandangan bahwa pada masa ini evolusi memiliki kedekatan dengan mitos sehingga mengarah ke fiksi ilmiah. Hingga pada masa ke-18, paham yang masih berkembang adalah organisme merupakan suatu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, dalam bahasa biologi, tentang asal-usul suatu kehidupan disebut juga teori ciptaan khusus. Muncul juga konsep generatio spontanea menurut Leeuwenhoek yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup dan adanya kecacatan tubuh adalah suatu kutukan dari penciptanya, bukan dari perubahan makhluk hidup yang dilatar belakangi oleh proses seleksi ataupun mutasi genetik makhluk hidup tersebut. Next. Kemudian pada masa ini muncul beberapa ahli dengan pemikiran yang berbeda. Yang pertama yaitu Linnaeus, yaitu mengelompokkan organisme berdasarkan dari adanya kesamaan alat reproduksinya. Dan pada pemikiran ini manusia masuk pada golongan kera atau golongan kera. Yang kedua adalah Buffon, yang menyatakan bahwa hewan-hewan memiliki sifat statis yang berarti perubahan evolusinya didasari oleh berubahnya lingkungan menjadikan suatu perubahan besar terhadap evolusi hewan tersebut. Contohnya hewan berubah dari nenek moyangnya yang memiliki keadaan lebih sederhana. Kemudian yang terakhir adalah Cuvier menyatakan bahwa adanya jenis-jenis spesies baru terbentuk karena adanya suatu bencana alam. Cuvier memiliki pandangan bahwa bencana mengikis kehidupan pada suatu wilayah, akan tetapi ada suatu wilayah yang tidak terdampak bencana tersebut. Nah, ia memiliki sisa-sisa kehidupan yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Cuvier juga meyakini bahwa ada suatu kehidupan yang telah mengalami kepunahan sebelumnya. Next. Yang kedua adalah masa adaptasi dan transformasi. Masa adaptasi dan transformasi didasari oleh adanya perbedaan antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Dan menurut pandangan para ahli, organisme berevolusi selama ribuan tahun dari bentuk-bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Sebuah proses yang masih berlangsung dan puncaknya adalah manusia. Perbedaan antar individu terjadi karena kebiasaan yang dilakukan oleh individu tersebut. Next. Adapun pendapat dari Erasmus Darwin yang menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari asal-usul yang sama, memiliki pengertian bahwa adanya respon dimiliki oleh suatu individu
akan mewariskan kepada keturunannya. Dan yang kedua adalah pendapat dari Lamarck bahwa perbedaan antar individu dapat terjadi karena adanya kebiasaan ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh individu tersebut. Contohnya saja jerapah memiliki leher panjang untuk mengambil daun-daun pada pepohonan yang tinggi. Teori evolusi Lamarck juga dikenal sebagai Lamarckisme. Next. Setelah itu, pendapat dari Charles Yell yang memiliki pandangan bahwa terdapat adanya evolusi geologi yang memiliki arti bahwa evolusi terjadi karena adanya perubahan ketinggian tanah, sedimen yang terbawa oleh air, perubahan pada partikel, dan adanya perubahan iklim. Teori ini menganggap bahwa organisme merupakan keturunan asli modifikasi dari spesies lain pada masa geologi sebelumnya. Akan tetapi pendapat ini memiliki banyak sekali pertentangan. Karena menurut beberapa ahli teori, evolusi lebih mengarah kepada perkembangan spesies. Para ahli menyatakan bahwa suatu perkembangan spesies-spesies terbentuk adanya proses kehidupan secara tidak langsung begitu saja. Yang kedua adalah teori dari Malthus. Ia menyatakan bahwa kenaikan produksi bahan suatu deret hitung sedangkan kenaikan jumlah penduduk atau populasi menurut fungsi deret ukur. Next. Nah, ini adalah contoh dari teori Lamarckisme. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masa Darwin. Darwin memadukan 3 konsep dasar dari teori evolusi, yaitu adaptasi, spesies, dan evolusi itu sendiri. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi disebabkan oleh perubahan alam yang nantinya akan memunculkan seleksi alam. Organisme yang dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan alam akan dapat bertahan hidup, sedangkan organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri akan mati. Struktur dan fungsi tubuh organisme yang lolos seleksi nantinya akan diwariskan ke generasi penerusnya. Darwin melakukan pengamatan terhadap burung pipit yang terdapat di Kepulauan Galapagos. Dari hasil pengamatannya tersebut, Darwin menemukan adanya variasi pada struktur paruh burung pipit. Variasi tersebut didasarkan adanya habitat dan juga jenis makanannya. Yang pertama yaitu burung pipit tanah berparuh besar. Burung ini memakan biji-bijian yang kulit luarnya besar dan keras. Yang kedua adalah burung pipit tanah berparuh kecil. Burung ini memakan biji-bijian yang lunak. Yang ketiga adalah burung pipit pohon berparuh kecil. Burung ini memakan serangga yang kecil. Dan yang terakhir adalah burung pipit hijau yang memakan serangga. Kemudian, konsep dasar teori evolusi yang kedua yaitu spesies. Darwin melakukan pengamatan terhadap spesies burung merpati yang dipelihara oleh penggemar burung merpati yang ada di Inggris. Dari pengamatannya tersebut, Darwin menemukan adanya variasi, yaitu burung merpati dengan ekor merak, burung merpati jambul, burung merpati trumpeter, dan burung merpati frillback. Semua spesies tersebut kemudian disebut dengan spesiasi atau pembentukan spesies baru didasarkan pada moyangnya, yaitu burung merpati liar atau rock pigeon. Darwin menyimpulkan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang merupakan hasil dari proses evolusi yang sangat panjang. Dari makhluk bersel satu yang membelah diri menjadi makhluk bersel banyak,
dengan berdasarkan seleksi alam yang merupakan mekanisme pokok yang mengarahkan perubahan. Terdapat perbedaan antara teori evolusi Darwin dan juga teori evolusi Lamarck tentang jerapah. Teori evolusi Lamarck menyatakan bahwa pada awalnya jerapah hanya ada yang berleher pendek. Makanan jerapah adalah daun yang berada di pohon yang tinggi. Untuk mendapatkan makanannya, jerapah tersebut harus berusaha meraihnya, sehingga leher jerapah akan menjadi panjang. Dan pada akhirnya, jerapah yang memiliki leher panjang tersebut akan diturunkan ke generasi yang berikutnya. Sedangkan teori evolusi menurut Darwin menyatakan bahwa pada awalnya terdapat jerapah dengan leher pendek dan jerapah dengan leher panjang. Makanan jerapah adalah daun yang terdapat di pohon yang tinggi. Jerapah dengan leher panjang dapat meraih makanannya, sedangkan jerapah yang berleher pendek tidak dapat meraih makanannya dan akan mati, dan menyisakan jerapah yang berleher panjang. Jerapah yang berleher panjang tersebutlah yang nantinya akan mewariskan ke generasi yang berikutnya. Konsep pokok teori evolusi menurut Darwin. 1. Variasi pada tumbuhan dan hewan muncul pada penampakan fenotip. Yang kedua, rasio pertambahan terjadi secara geometrik, yaitu jumlah setiap spesies relatif tetap. Hal ini terjadi karena banyak individu yang mengalami kekalahan. Yang ketiga, struggle for existence atau usaha yang keras untuk bertahan merupakan suatu usaha individu organisme untuk bertahan hidup. Individu yang memiliki variasi yang tidak sesuai dengan lingkungannya akan kalah, dan individu yang memiliki variasi yang sesuai dengan lingkungannya akan melanjutkan hidupnya dan melakukan reproduksi. Yang keempat, the survival of fittest. Ketahanan didapat dari organisme yang memiliki kualitas paling sesuai dengan lingkungannya. Individu yang tahan akan mewariskan variasi-variasi ke generasi yang berikutnya. Kemudian ada teori dari Wallace. Wallace menyatakan kesetujuannya pada konsep survival of the fittest atau siapa yang kuat dia yang menang, seperti yang dikemukakan oleh Darwin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuda. Nah, selanjutnya masuk bagian masa teori genetika. Nah, dalam masa teori genetika ini terdapat berbagai tokoh yang mengemukakan teori-teorinya. Nah, yang pertama, tokoh tersebut ialah Gregor Johann Mendel yang mengemukakan teori yaitu hukum pewarisan sifat. Nah, dia menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada sifat yang lain. Nah, tokoh berikutnya ialah De Vries dan Chernoff. Nah, De Vries dan Chernoff ini menguatkan kembali hukum Mendel melalui penelitian-penelitian yang dilakukan. Pada masa Darwin, teori genetika dan teori evolusi merupakan dua ilmu yang berkembang bersama, namun terpisah satu dengan lainnya, tetapi tanpa ada sangkut pautnya. Nah, mereka berdualah yang menghubungkan antara dua teori tersebut, sehingga teori evolusi mampu memberikan penjelasan tentang bagaimana perubahan sifat yang terjadi dilatar belakangi oleh mutasi gen-gen dan kemudian diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Nah, seiring perjalanan waktu, mutasi dapat berlangsung berulang kali, sehingga perbedaan sifat oleh gen hasil mutasi semakin jauh. Hasilnya adalah makhluk hidup yang semakin beragam hingga saat ini. Nah, tokoh yang ketiga ada Bateson. Nah, Bateson
menyatakan bahwa kesesuaian antara warna tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya atau bisa disebut mimikri merupakan adaptasi dalam bentuk warna penyamaran sehingga tidak tampak mencolok. Contohnya warna sayap kupu-kupu warna sayap kupu-kupu yang berbagai macam. Nah, penyamaran warna ini sebagai perlindungan makhluk baik terhadap hewan lain sebagai pemangsa maupun bagi predator ketika mencari korban. Yang keempat, ada Weismann yang menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Nah, masuk dalam masa pasca Darwin. Nah, pada masa ini terjadi kontradiksi antara teori evolusi Darwin melalui seleksi alam dengan Mendel yang disatukan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh biologiawan evolusi. Hasilnya ialah kombinasi evolusi melalui seleksi alam dengan pewarisan Mendel menjadi sintesis evolusi modern. Nah, tokoh-tokoh evolusi pada masa pasca Darwin ini yang pertama ada Theodosius Dobzhansky. Nah, ia adalah seorang ahli genetika yang berjasa merangkum begitu banyak fenomena evolusi dari berbagai macam disiplin biologi. Selanjutnya ada Morgan yang berperan dalam melakukan pengamatan terhadap fenomena kerja gen pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Yang ketiga ada Mayer dan Darlington, seorang ahli taksonomi sistematik dan zoogeografi burung yang menemukan fenomena evolusi yang baru. Dan yang terakhir adalah Simpson yang merupakan ahli paleontologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gabriela. Untuk materi yang selanjutnya adalah bukti pendukung teori evolusi. Jadi setelah kita mempelajari berbagai macam teori-teori ini, teori tentang evolusi banyak menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli. Banyak orang yang meyakini kebenaran akan teori evolusi, namun banyak pula yang meragukan kebenaran dari teori tersebut. Ahli-ahli yang mempercayai kebenaran dari teori evolusi mengajukan berbagai bukti-bukti yang menerangkan bahwa evolusi benar-benar telah terjadi pada makhluk hidup yang ada saat ini. Bukti teori evolusi yang pertama adalah variasi individu dalam satu keturunan. Variasi adalah segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam suatu spesies. Di dunia ini tidak pernah dijumpai dua individu yang identik sama, bahkan anak kembar sekalipun pasti memiliki suatu perbedaan. Demikian pula individu yang termasuk dalam satu spesies. Contohnya di sini ada keluarga kerajaan Inggris yang walaupun mereka ini satu keturunan, mereka memiliki variasi yang berbeda. Lanjut. Bukti pendukung evolusi yang kedua adalah pengaruh penyebaran geografis. Makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, sifatnya dapat berubah. Perubahan itu terjadi karena di tempat yang baru, makhluk hidup tersebut harus beradaptasi demi kelestariannya. Selanjutnya, setelah adaptasi bertahun-tahun yang dilakukan, akan menyebabkan semakin banyaknya penyimpangan sifat bila dibandingkan dengan makhluk hidup semula. Lanjut. Contoh dari pengaruh penyebaran geografis adalah bentuk paruh burung finch. Lanjut. Bukti teori evolusi yang ketiga adalah ditemukannya fosil di berbagai lapisan batuan bumi. Fosil merupakan sisa tumbuhan atau hewan yang telah membatu atau bisa dikatakan jejak-jejak yang tercetak pada batuan. Fosil ini merupakan catatan sejarah yang sangat penting sebagai petunjuk adanya evolusi. Dari sekian banyak fosil yang ditemukan, yang paling lengkap dan dapat digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi adalah fosil kuda yang ditemukan oleh Marsh dan Osborn. Slide berikutnya. Nah, di sini ditunjukkan bagan perkembangan evolusi kuda. Dari zaman Eohippus, yaitu zaman Eosin, kemudian berevolusi jadi zaman Mesohippus atau zaman Oligosen, kemudian Meryhippus zaman Miosen, Pilohippus zaman Pliosen, dan
Ekuus, yaitu kuda yang sampai saat ini, kuda masa sekarang. Bisa dilihat bahwa slide sebelumnya, bisa dilihat bahwa tubuh kuda bertambah besar dari yang awalnya yang pada zaman Eohippus ini hanya sebesar kucing hingga menjadi sebesar kuda sekarang. Lehernya semakin panjang, kepalanya menjadi makin besar, jarak antara ujung mulut hingga bagian mata menjadi makin jauh. Kemudian ada perubahan dari geraham depan dan belakang dari bentuk yang menyesuaikan makanan, kemudian bertambah panjangnya anggota tubuh, dan bisa dilihat ini ada reduksi jari kaki dari yang awalnya memiliki 5 jari kaki menjadi 1. Selanjutnya, next. Kemudian bukti teori evolusi yang keempat adalah homologi organ. Organ yang homolog adalah organ-organ sebagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan kemudian berubah struktur sehingga fungsinya berbeda. Contohnya tangan manusia dan sirip ikan paus ini memiliki struktur yang sama, tetapi fungsinya berbeda, yaitu tangan manusia digunakan untuk memegang, sedangkan sirip ikan paus digunakan untuk berenang. Lanjut. Next slide. Nah, lawan dari sebelumnya lagi. Lawan dari homolog adalah organ yang analog. Organ yang analog adalah organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang fungsinya sama, tetapi strukturnya berbeda. Contohnya di sini ada sayap serangga dan sayap burung yang sama-sama digunakan untuk terbang, tetapi strukturnya berbeda. Lanjut. Dan yang teori yang mendukung evolusi yang terakhir adalah embriologi perbandingan. Perkembangan embrio berbagai spesies yang terbaru pada vertebrata menunjukkan adanya persamaan pada fase tertentu, yakni pada fase zigot, morula, blastula, dan gastrula. Kesamaan ini menunjukkan bahwa organisme tersebut berkerabat. Di situ dijelaskan gambar perkembangan embrio pada ikan, salamander, kura-kura, kelinci, dan manusia yang ternyata mirip. Itu tadi materi tentang evolusi 2 yang menjelaskan tentang teori evolusi dan bukti-bukti pendukung evolusi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami ucapkan maaf dan terima kasih.